Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat, insya Allah selalu baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya Pak Ustadz ya. Harusnya seperti harus itu. Tetap semangat. Kita akan ngobrol di episode kali ini. Menarik juga nih Pak Ustadz, topiknya masa muda antara cita-cita dan realita. Nah kadang memang kalau di usia muda tuh lagi menggebu-gebunya nih buat coba segala hal. Buat coba-coba meraih impian, cita-cita. Tapi mungkin dari prosesnya tidak selalu mudah. Kadang menemui kegagalan atau bahkan tadi di sini menemui realitanya ternyata seperti ini ya. Nah gimana ini cara menyikapinya nih bagi anak-anak muda ataupun Gen Z saat ini untuk kemudian atau mungkin yang lagi dalam proses seperti itu Pak Ustadz. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Semoga Allah mengaruniakan sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini mungkin ditujukan kepada anak-anak muda ya. Kalau bagi saya ya anak-anak saya, kalau Mbak Tiara mungkin buat adik-adiknya. Karena tema kita yaitu masa muda antara cita-cita dan realita. Ketika masih muda terkadang punya cita-cita yang begitu indah luar biasa. Tapi begitu terbentur dengan realita, ya alhamdulillah ada yang tetap maju, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang mundur, beralih atau mungkin ya pindah arah atau pindah haluan. Masa muda ini masa yang paling indah luar biasa dan sebetulnya masa yang paling menentukan untuk di jenjang kehidupan berikutnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan ada pertanggungjawaban khusus di antara usia kita itu diantaranya saat usia muda. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Hamba Allah itu akan ada 4 pertanyaan besar nanti di akhirat, yaitu an umrihi fi ma'afnah. Dari umurnya dihabiskan untuk apa? Ini umur yang secara keseluruhan. Yang kedua fi syababihi fi ma'ablah. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan khusus. Waktu masih muda ini digunakan untuk apa? Lah definisi usia muda ini usia berapa? Tidak ada batasan khusus ya. Usia muda itu kadang 50 juga bilangnya masih muda ya daripada yang 60. Nah, kemudian terkadang tadi saya katakan di awal cita-cita di usia muda itu terkadang begitu luar biasa tapi terkadang terbentur oleh realita. Ya kita untuk terus mewujudkan keinginan dan cita-cita itu, maka kita perlulah belajar kepada para pendahulu-pendahulu kita. Apakah orang-orang sukses dari pendahulu kita itu terlahir dari orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan kemudahan atau justru malah sebaliknya? Nah, kalau memang orang yang hidup dalam privilege dari orang tua atau keluarga atau lingkungan yang begitu mendukung, itu ya syukurlah. Tapi yang kita semangati adalah saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang kebetulan dalam kondisi yang tidak sangat mendukung atau bahkan mungkin bisa dibanding atau bisa dibilang berbanding terbalik dengan keinginan yang dia cita-citakan. Nah, misalnya kita ambil sejarah. Ada sahabat Rasulullah saat itu namanya Bilal bin Rabah. Beliau masih muda, keinginan menjadi seorang muslim yang merdeka. Tapi kenyataannya beliau ini sebagai seorang budak. Dan budak di zaman itu tidak seperti pembantu di zaman sekarang. Kalau pembantu itu bisa dia mengajukan cuti, bisa mengundurkan diri, bisa ada dapat gaji. Ada haknya gitu. Ada haknya, tetap ada hak seperti ibarat seorang pekerja. Tapi kalau budak tidak. Budak itu layaknya manusia tapi tidak dimanusiakan.
kerja, ya tugasnya kerja aja, hanya dapat makan. Kalau majikannya ini sudah bosan, bisa dijual. Bisa dijual belikan, dan bahkan kalau perempuan, mohon maaf, bisa digauli. Itu budak zaman dulu. Lah, Bilal ini seorang yang punya cita-cita pengen dalam keimanan dan bebas. Sementara dia kondisinya seperti itu. Tapi dengan perjuangannya yang sampai rela berdarah-darah kalau dalam bahasa sekarang, tapi Bilal memang berdarah beneran. Karena disiksa oleh Umayyah, juragannya, bosnya. Kemudian ditelanjangi, tubuhnya ditindih pakai batu, tapi Allah berkehendak lain. Selalu ada jalan bagi orang-orang yang kalau dalam bahasa mahfudhat itu manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh berkeinginan kuat dengan berusaha maksimal akan diberi jalan oleh Allah. Akhirnya Allah menggerakkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk memerdekakan Bilal itu tadi. Akhirnya karena memang cita-cita mulianya pengen jadi orang iman yang merdeka, namanya diharumkan sampai sekarang. Kalau ada orang mau sholat tarawih, ada apa yang mengumandangkan atau mengomando orang sholat disebut Bilal sampai sekarang. Kemudian ada contoh seorang ulama yang sangat terkenal, namanya Imam Asy-Syafi'i. Dari kecil beliau itu sudah bercita-cita jadi ulama besar, tapi sangat terbatas dengan kondisi ekonominya. Bahkan sampai kalau dalam bahasa kita mungkin sekarang ya, untuk membeli buku pun nggak bisa, apalagi untuk membayar biaya pendidikan nggak bisa. Ini kan terjadi di kehidupan real sekarang kan. Banyak anak-anak berpotensi, punya kecerdasan yang luar biasa, tapi karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, kondisi keluarga. Tapi bagi yang punya cita-cita kuat, dengan ikhtiar yang kuat, Allah beri jalan. Akhirnya ada aja orang yang kalau dalam bahasa sekarang menjadi orang tua asuh. Memfasilitasi, apalagi ketika melihat potensi kecerdasan yang luar biasa. Dan kita ya berharap para aghnia, orang-orang kaya di Indonesia ini bisa mencermati, bisa menggali potensi dari anak-anak yang mungkin dari sisi akademiknya bagus, kecerdasannya bagus, skillnya bagus, tapi terbatas. Nah, inilah semoga ada tergerak untuk menjadi orang tua asuh, untuk menjadi fasilitator sehingga anak itu bisa mewujudkan cita-citanya. Kemudian contoh lagi ada sahabat Rasul namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu dulu kalau anak sekarang, rata-rata cita-cita anak sekarang pengen jadi tentara. Zaid bin Sabit itu begitu. Di usia yang ke-13 tahun beliau itu sudah pengen ikut dalam pasukan perang Badar. Pengen sudah pasukan udah mau berangkat, kalau bahasa kita asal mau ditinggalin udah pengen ngikut aja. Tapi oleh Rasulullah SAW, Zaid, usiamu belum cukup umur, kamu belajar baca tulis yang pintar. Kalau bahasa sekarang harus belajar yang pintar. Dan akhirnya ternyata Zaid bin Sabit inilah orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi sekretaris pribadi Rasulullah. Setiap ada ayat Quran yang turun, Zaid bin Sabit yang nulis. Entah kalau zaman dulu karena belum ada kertas, ya kadang ditulis di batu, kadang di kulit binatang, dan lain sebagainya. Ini tadi beberapa contoh anak muda yang punya cita-cita yang luar biasa, tetapi terganjal atau terhalang oleh kondisinya. Nah, tetapi juga kadang ada benturan-benturan yang terjadi terhadap anak-anak kita yang punya cita-cita itu tadi. Misalnya, ada anak yang punya cita-cita tinggi tapi dia tidak realistis dengan cita-citanya. Atau tidak berusaha ikhtiar untuk mewujudkan cita-citanya. Pengen jadi pinter tapi malas belajar. Pengen wisuda tepat waktu tapi kuliah bolos melulu. Pengen punya semuanya, harta yang banyak, mungkin ketika dia melihat di medsos ada usia masih muda banget, dia dalam punya kekayaan yang luar biasa, tapi dia tidak mau ikhtiar ke arah sana. Ya kita harus ingat firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib kondisi seseorang sehingga orang itu mau berikhtiar untuk merubahnya. Kita tidak akan bisa jadi pintar kalau nggak mau belajar. Kita nggak akan jadi kaya kalau nggak mau bekerja. Kita nggak akan sehat kalau nggak mau menjaga kesehatan. Lah, kadang-kadang anak-anak sekarang banyak yang terbuai oleh cita-cita tapi nggak mau usaha. Padahal tadi Allah itu tidak akan merubah
nasib seseorang sampai kita mau berikhtiar untuk merubah nasib kita sendiri. Kalau dalam bahasa mungkin yang sering kita dengar ya, kalau yang merubah bukan kita, siapa lagi? Nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Makanya dari usia muda berikhtiarlah. Setiap ada kesempatan untuk perbaikan, laksanakan atau gunakan kesempatan itu. Kalau dalam hadis Nabi kan syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih tua, mumpung masih muda, tenaga masih kuat, ide-ide masih fresh, manfaatkan. Kemudian terkadang benturan yang kedua, maunya instan. Banyak orang yang pengen mendapatkan sesuatu itu dengan cara instan. Makanya sampai terkadang menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang dia inginkan itu. Padahal sesuatu yang didapat dengan cepat, apalagi memakai cara-cara yang tidak benar, hilangnya akan cepat pula. Sesuatu yang didapat dengan perjuangan yang berat itu ada rasa sayang, ada rasa memiliki yang begitu kuat luar biasa. Seumpama misalnya ketika ada anak muda yang punya motor atau punya mobil bahkan, tapi hadiah dari orang tua, rasa memilikinya itu kurang. Beda dengan anak muda yang ia bisa punya kendaraan tapi hasil usahanya luar biasa. Nah, makanya untuk memperoleh sesuatu tidak bisa dengan cara instan. Kemudian benturan yang ketiga, terkadang standar terlalu tinggi. Sehingga dia tidak mengaca terhadap dirinya sendiri, ya cita-citanya ketinggian. Ya sebenarnya boleh kan gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kita ya harus realistis. Ya untuk mencapai yang diinginkan ya kita memang harus tadi itu realistis, kita realistis dulu, kemudian ketika realisasinya sudah tercapai baru kita untuk menaikkan levelnya lagi dan suatu saat akan tercapai dan kemudian insya Allah nanti bisa dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Nanti kami akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan masa muda antara cita-cita dan realita. Tadi sempat terputus di segmen sebelumnya nih terkait beberapa benturan yang mungkin bisa ataupun dihadapi ya Pak Ustadz ya saat anak muda ini ataupun seseorang ketika berusaha meraih impiannya. Itu mulai dari memang terutama tuh dari diri sendiri dulu sebenarnya musuh paling besar. Kemudian juga ada yang menggunakan cara-cara instan, yang pengennya cara instan langsung mendapatkan impiannya. Kemudian juga benturan lainnya adalah standar impian yang mungkin terlalu tinggi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Tadi di sebelumnya sudah saya sampaikan terkadang ada benturan-benturan antara cita-cita dan realita tadi. Ada yang diantaranya standar terlalu tinggi tapi gengsi memulai. Nah, ini yang harus segera dirubah kalau pengen memang standarnya pengen dicapai ya. Harus memulai dari sesuatu yang kecil yang walaupun itu terkadang dianggap hina oleh orang lain. Orang-orang besar itu memulai dari sesuatu yang kelihatannya remeh dan kecil, tapi itulah yang menjadi pondasi yang kuat. Kemudian yang selanjutnya, ini sebetulnya nasihat bukan hanya untuk yang muda, tapi untuk kita yang orang tua juga. Yaitu terkadang cita-cita anak itu terbentur dengan keinginan orang tua. Tidak sedikit keinginan orang tua yang berbeda dengan cita-cita anak. Lah, namanya orang tua terkadang itu sering memaksakan anaknya harus bisa A, B, C. Anak harus nanti jadi ini, jadi itu. Padahal anak punya keinginan yang berbeda. Ada satu cerita ini kisah nyata. Ada seorang yang dalam tanda kutip dia seorang ahli agama. Tentu berkeinginan anaknya ini juga menjadi ahli agama. Sehingga anaknya ini pergaulannya sangat dibatasi. Sehingga di masa-masa anak-anaknya, masa kanak-kanaknya,
tidak bisa bergaul sebebas dengan anak yang lain. Sangat-sangat dibatasi. Kamu harus menghafal ini, menghafal ini, menghafal ini. Tapi pada satu titik tertentu, anak ini merasa tertekan, justru akhirnya, na'udzubillah, semoga tidak terjadi lagi, anak ini menjadi depresi dan akhirnya malah menjadi yang naudzubillah ya tadi, semoga tidak terjadi itu. Ini artinya kita sebagai orang tua jangan memaksakan anak untuk mengikuti keinginan kita. Selama yang dicita-citakan oleh anak itu baik, menunjang kebaikan untuk dirinya, keluarganya, agamanya, bangsanya, kita berikan ruang dan waktu untuk dia meraih cita-citanya. Karena sesuatu yang dihadapi oleh anak kita di masa akan datang itu berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Nah, sistem yang diterapkan oleh orang tua kita dulu terhadap kita mungkin tidak bisa 100% nanti diterapkan untuk anak-anak kita. Makanya kita yang orang tua hendaknya lah kita memberi ruang dan waktu, kesempatan anak-anak kita untuk berkreasi. Apalagi anak-anak kita punya keinginan yang insya Allah keinginan itu baik, maka kita dukung dan kita doakan saja. Jangan kita memaksakan kehendak. Dalam beragama saja kita tidak boleh memaksakan kehendak kok, apalagi terhadap cita-cita anak. Kalau anak kita mungkin punya cita-cita, keinginan yang berbeda dengan kita, dengan catatan cita-cita anak itu tidak bertentangan dengan norma agama, dengan norma sosial, aturan negara dan sebagainya, ya kita aminkan, kita doakan, kita support, kita dukung. Jangan sampai anak kita justru depresi karena kita tekan, kita paksa untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Karena yang dihadapi oleh dunia anak mungkin beberapa tahun, beberapa dekade kemudian akan berbeda dengan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi terkadang benturan cita-cita anak muda itu terkadang terhadap keinginan orang tuanya. Orang tua nasihatnya ya anak tentu dengan cara yang baik ketika berbeda dengan orang tuanya. Ada cerita sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini terlahir dari anak orang kaya. Tetapi ia punya cita yang berbeda dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Orang tuanya tentu mengharapkan melanjutkan usaha orang tuanya kan, karena orang tuanya pengusaha kaya raya. Dan yang menjadi perubahan besar, Mus'ab bin Umair memilih mengikuti agama Islam dengan konsekuensi ancaman dari orang tuanya. Kamu kalau masuk Islam berarti tidak mendapatkan hak waris dari saya. Tapi Mus'ab bin Umair memilih untuk memilih Islam dan memilih dalam tanda kutip tadi jatah harta warisan itu. Tapi tetap Mus'ab bin Umair ini hormat dan patuh pada orang tuanya, tapi dari satu sisi lain, mohon maaf, ada ungkapan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, bahwa tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau menentang atas aturan-aturan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda, tapi tetap santun hormat kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa benturan yang mungkin terjadi ya Pak Ustadz ya dalam prosesnya untuk meraih cita-cita bagi anak-anak muda nih. Nah, kalau misalnya dalam prosesnya itu kita pasti menghadapi berbagai sejumlah tantangan ataupun juga menghadapi kenyataan yang mungkin kadang pahit, realitanya seperti apa gitu Pak Ustadz. Dalam Islam bagaimana sih cara menyikapi yang baik terkait dengan tadi ada realita yang mungkin tidak sesuai, ataupun juga bagaimana kemudian kita agar tetap semangat, anak-anak muda ini tetap semangat dalam meraih cita-citanya Pak Ustadz? Baik, memang untuk meraih cita-cita itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, atau tidak semudah mantranya tukang sulap yang tinggal bim salah bim jadi. Tidak semudah kita menonton film yang hanya 1,5 jam selesai langsung sukses, kan tidak. Atau prosesnya panjang sekali. Saya itu paling senang membaca biografi orang-orang sukses, dan ternyata perjalanan hidupnya berat luar biasa, berat luar biasa. Konglomerat yang ada di Indonesia itu hampir semua saya pernah membaca biografinya, kadang dari buku langsung, kadang dari medsos. Ternyata seperti ini ya perjuangannya. Ada yang dimulai dari hanya menjual air keliling yang saat itu dianggapnya aneh, karena saat itu nggak ada orang jual air. Tapi sekarang ternyata usaha itu luar biasa. Nah, begitu pun bagi kita anak-anak kita yang masih muda, pertama, kuatkan niat. Kalau memang berniat menjadi sesuatu profesi kita akan tekuni, maka berusahalah mencari hal-hal yang mendukung ke arah sana. Ya, jadi yang pertama, kuatkan niat.
Kalau memang niat ini sudah ada, insya Allah jalan itu pasti ada. Tadi di depan saya sampaikan manjadda wajadda. Orang yang niatnya sudah sungguh-sungguh pasti dia akan berusaha dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, atau bahkan mungkin dengan berdarah-darah itu tadi untuk mewujudkan niat dan cita-citanya itu. Yang kedua, ikhtiar dan doa. Ikhtiar maksimal. Kalau memang pengen memperoleh nilai akademik yang bagus, ya belajar yang maksimal. Pengen memperoleh kekayaan yang ini, ya kerja yang maksimal. Tapi setelah itu jangan lupa sebagai seorang yang beragama, doa. Kalau dalam bahasa yang indah kan begini, kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Doanya kita pengen jadi orang pintar, ya kerjakan belajarnya. Doanya kita pengen jadi orang berduit, ya kerja, usaha, dagang, dan lain sebagainya. Jangan malu untuk mengawali. Ikhtiar dan doa. Yang ketiga, yang nggak kalah penting, sabar. Menjalani proses ini butuh sabar. Nggak ada kata mudah, itu nggak ada. Sabar. Lah kalau sudah mau berhenti, ya udah berarti udah nggak sabar. Sabar. Kalau memang ada keinginan yang baik, sabar. Rasulullah itu mungkin Rasulullah kalau meminta pada Allah langsung dikasih. Tapi kan tidak begitu. Sebagai contoh untuk kita umatnya, proses dakwahnya Rasulullah itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun masa perjuangan Rasulullah. Ini Rasulullah begitu sabarnya dalam menghadapi proses. Dan tantangan itu bisa jadi dari internal diri sendiri, ada tadi mulai bosan, mulai jenuh, mulai putus asa, dan lain sebagainya. Ini berarti sudah tidak sabar lagi. Rasulullah itu kurang sabarnya apa? 23 tahun loh prosesnya, nggak sebentar itu. Apalagi kalau kita berkaca kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh itu proses dakwahnya nggak main-main. Mungkin kalau kita udah menjadi 10 generasi, 850 tahun. 10 generasi kalau sekarang, kalau diambil rata-rata 85 tahun kan 10 generasi. Kemudian yang ketiga, tawakal. Kita udah usaha maksimal, kita udah doa maksimal, ya udah pasrah pada Allah. Ya kalau bahasa kita, ya Allah, saya udah belajar, saya udah usaha, udah kerja, udah macam-macam saya jalankan, saya udah mohon kepada Engkau, ya Allah, sekarang hasilnya saya pasrahkan kepada Engkau. Nah, tawakal itu bukan kok pasrah tanpa usaha, tidak. Dalam riwayat Rasulullah pernah memarahi seorang sahabat. Ketika dalam halaqah ilmu, halaqah itu duduk bersama-sama dalam mengkaji satu permasalahan, ada orang yang datang langsung duduk di sebelah Rasulullah. Kemudian ditanya, wahai sahabat, kamu datang ke sini jalan kaki apa bawa kendaraan? Bawa kendaraan ya Rasul. Kendaraanmu di mana? Saya taruh di luar aja. Kalau saat itu mungkin unta atau kuda. Kamu ikat nggak? Enggak ya Rasul, saya udah tawakal sama Allah. Keluar kamu. Keluar, ikat dulu kendaraanmu, baru tawakal. Kalau bahasa kita, kunci dulu motormu, baru tawakal. Jangan kunci kok gantung ditinggal, ya sedekah sama maling. Artinya usaha dulu yang maksimal, setelah itu baru tawakal. Dan yang kelima, yang nggak kalah pentingnya, bangun relasi. Islam itu mengajarkan siapa yang pengen murah rezekinya, pengen panjang umurnya, fal yasil rahimah. Sambung silaturahim, jalin relasi. Apalagi kita yang berprofesi atau profesi yang kita inginkan itu berkenaan dengan banyak orang. Semakin banyak relasi kita, insya Allah akan semakin mudah. Karena terkadang orang dapat kerjaan, dapat bisnisan, itu kan dari mulut ke mulut. Kalau sekarang ya promosi yang kenceng. Nah, apalagi sekarang alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi kita bisa mempromosikan apa yang bisa kita kerjakan atau bisa yang kita jual melalui media sosial yang ada. Tapi walaupun di media sosial yang ada, tetap kita bangun relasi dengan sesama kita. Atau juga yang tidak kalah penting, jangan malu untuk bertanya kepada orang-orang yang sudah sukses. Banyak membaca sejarah orang-orang sukses, bagaimana prosesnya, bagaimana mengawalinya, bagaimana kesabarannya dalam menghadapi proses itu. Nah, kalau langkah-langkah semuanya itu sudah kita lalui, sudah anak-anak kita lalui, kok ternyata Allah berkehendak lain, ya wallahu a'lam bishawab. Berarti kita udah maksial, Allah akan tetap memberi nilai, memberi pahala dari ikhtiarnya itu. Proses itu sangat penting, tapi ada bahasa hasil tidak mengkhianati
proses. Nah, itu tadi wallahu a'lam Bisa. bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.